Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Yudianti dari kelas IF23G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi dan juga nanti berikut dengan IRD-nya, IRD tentang perpustakaan, peminjaman buku di perpustakaan. Oke, langsung saja di sini uh, apa sih normalisasi? Normalisasi merupakan proses untuk merancang struktur database agar lebih efisien, menghindari duplikasi data, dan menjaga konsistensi data. Dengan normalisasi, kita dapat memastikan bahwa setiap data berada di tempat yang tepat dan tidak ada informasi yang tumpang tindih atau berulang. Jadi, normalisasi itu adalah cara untuk membuat data agar lebih rapih, efisien, dan tidak berulang. Nah, normalisasi itu dibagi menjadi beberapa tahap. Ada tahap UNF, tahap awal atau UNF, Unnormalized Form. Kemudian ada 1NF, 2NF, 3NF, dan kedua tahap lainnya. Oke. Di sini saya akan membahas cuma nyampe tahap 3 aja. Tahap 3NF. Misalkan di sini saya punya data tentang peminjaman buku di perpustakaan. Datanya itu seperti ini, ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nama anggota, alamat, nomor telepon, judul buku, pengarang, penerbit, dan nama petugas. Nah, dilihat dari data ini, data anggota buku dan petugas itu seringkali berulang. Ada redundansi dan kemungkinan inkonsistensi data. Jadi kayak nggak enak aja gitu, kayak dilihatnya informasinya bertumpuk gitu. Nah, karena itu jadi kita pisah-pisahin nih. Dari data ini kita pisah-pisahin per per tabel. Jadi ada tabel buat tabel peminjaman, ada tabel buat tabel anggota, ada tabel buat tabel buku, ada tabel buat tabel petugas gitu. Nah, kita masuk ke tahap 1NF. Di sini ada tabel anggota. Di sini saya buat tabel anggota itu ada ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon, di mana ID anggota ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada tabel buku. Tabel buku di sini saya buat ada ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit, di mana ID buku ini sebagai primary key. Terus kemudian ada tabel petugas. Di sini ada ID petugas dan nama petugas, dan ID petugas merupakan primary key-nya di sini. Kemudian di sini ada tabel pengembalian. Bukan pengembalian, deng. Ini tabel peminjaman, lebih ke tabel peminjaman. Jadi di sini ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, ID anggota, ID petugas, dan ID buku. Oke. Nah, karena dilihat gitu dari tabel 1NF ini, dia udah memenuhi syarat. Jadi kita tidak perlu lagi lanjut ke tahap 2NF dan tahap 3NF, karena pada tahap 1NF kita bisa memastikan bahwa setiap kolom hanya memiliki nilai tunggal, tidak ada nilai gabungan seperti daftar. Data duplikat dipisahkan ke tabel yang lebih terstruktur. Jadi yang di sini tuh tadi ini kan masih duplikat ya. Kita pisah-pisahin nih satu gini. Jadi ada 4 tabel. Setelah itu lanjut ke tahap yang kedua. Di dalam sebuah tabel telah memenuhi 1NF. Nah, karena ini tuh kayak udah memenuhi 1NF nih. Terus, sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika atribut yang ketergantungannya hanya bergantung pada sebagian data primary key. Oke.
Ya, jika dilihat di sini tidak ada ya, tidak ada yang disebutkan tadi. Kemudian pada tahap 3NF, tabel sudah memenuhi 2NF. Ini sudah memenuhi 2NF. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-primer, atribut yang bukan kunci utama, tidak boleh bergantung pada atribut selain kunci utama. Sini tidak ada gitu. Oke, karena ini sudah memenuhi normalisasi gitu, kita langsung saja bikin IRD-nya. Nah, ini merupakan IRD-nya, IRD peminjaman buku perpustakaan, dimana di sini saya mempunyai 3 entitas. Itu ada entitas buku, anggota, peminjaman, dan petugas, dimana entitas buku ini dia mempunyai atribut, ada ID, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian entitas anggota itu mempunyai atribut ID anggota, nama, alamat, email, nomor telepon. Kemudian entitas peminjaman itu dia mempunyai atribut, ada ID peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Kemudian ada petugas, entitas petugas mempunyai atribut ID petugas, nama petugas, password, kemudian email. Nah, di setiap entitas ini dia memiliki relasi, dimana relasi antara anggota dan peminjaman ini relasinya berupa one to many, dimana satu anggota itu dapat melakukan beberapa kali peminjaman, seperti itu. Kemudian untuk relasi antara buku dan peminjaman, satu buku dapat dipinjam beberapa kali, seperti itu. Kemudian untuk relasi antara petugas dan peminjaman, satu petugas dapat menangani beberapa peminjaman. Itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.